Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyarikin wal malaikatul muqarrabin, khususan Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi wa khususan Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, melanjutkan dari pembahasan minggu yang lalu, yaitu masih terkait argumen ortodoksi, yaitu argumen yang bersumber dari Al-Quran terkait prinsip-prinsip atau dasar-dasar akidah para sufi. Hal ini untuk membuktikan bahwa ajaran para sufi, khususnya Ibnu Arabi, tetap merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran sebagai pondasi utamanya. Maka ketika ada orang menuduh bahwa ajaran sufi itu menyimpang dari Al-Quran, saya kira tidak benar, apalagi menuduh ajaran Ibnu Arabi sebagai ajaran yang sudah keluar dari Islam tanpa membaca kitab yang ditulis oleh beliau, maka tuduhan itu sebenarnya tuduhan yang tidak berdasar. Nah, pada minggu yang lalu Ibnu Arabi sudah menjelaskan bahwa Ibnu Arabi terkait dengan soal akidah, beliau berpegang pada tanzih, yaitu menjaga kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dipahami bahwa Ibnu Arabi ini ajarannya adalah tanzih dan tasbih, gitu ya. Tasbih itu menganggap manusia mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini yang tuduhan ini sebenarnya tidak benar. Kalau ada pengikut yang menafsirkan seperti itu, harus diluruskan. Tapi bukan berarti itu ajaran dari Ibnu Arabi dan para sufi. Memang ada fakta penyimpangan penafsiran itu ada. Baik di dunia Islam maupun di Nusantara itu terjadi. Itu levelnya di kalangan murid yang sudah jauh dari mursyidnya. Tapi kalau para sufi yang muhakkikin, semua dasar argumentasi prinsip-prinsip akidahnya adalah Al-Quran dan menjaga sifat tanzih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Arabi berpegang pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam menafsirkan Allahus somad, Ibnu Arabi menjelaskan ai fanafyul jismi, gitu. Jadi menafikan pemahaman bahwa Allah itu berjisim. Nah, dengan kata lain, Ibnu Arabi menolak paham mujassimah.
paham mujassimah atau tajsim, yaitu paham yang meyakini Allah itu berjisim, memiliki tangan, memiliki wajah, sebagaimana pemahaman Wahabi itu berakidah tajsim. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak ini. Ibnu Arabi menolak ini, tajsim. Nah, ini akan diperkuat lagi dasar argumentasi Ibnu Arabi ya terkait dengan prinsip-prinsip akidah para sufi. Wa idza kana sahsu mu'minan bil Qur'an, ya, apabila seseorang itu beriman kepada Al-Qur'an, annahu kalamullah, bahwa Al-Qur'an itu sebagai kalamullah, qati'an, ya, secara qat'i, bihi, ya, secara yakin, secara nggak ada keraguan lagi bi dengan Al-Quran, fal ya'khud, maka ambil akidatahu, akidahnya, minhu dari Al-Quran, min ghairi ta'wilin, tanpa menggunakan takwil. Lah, min ghairi ta'wilin ini untuk apa? Yaitu untuk ayat yang muhkamat, ya. Kalau sudah jelas ayat-ayat muhkamat, ya, itu ya harus diterima pemahaman apa yang ada pada ayat muhkamat, karena jelas sharih, ya, berbeda dengan ayat yang mutasyabihat gitu. Kalau mutasyabihat perlu takwil karena untuk membantu supaya bisa memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pengikut mujassimah terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat, dia menyatakan tidak perlu takwil gitu. Makanya muncullah pemahaman tajsim Allah, ya, di atas arsy itu dipahami ya Allah duduk, ya, sebagaimana manusia duduk di singgasanya di atas arsy. Allah punya tangan, Allah punya wajah, jadi diilustrasikan secara fisik. Sementara dalam Al-Ikhlas, ya, yang ayatnya ini termasuk ayat yang muhkamat, itu menolak, ya, menolak paham tajsim, yaitu mulai dari qul huwallahu ahad, Allahus somad, ini fatam yul jismi, Allahus somad, lam yalid walam yulad, ya, tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seseorang yang menyerupai. Nah, terus ditambah ayat berikutnya nanti. Jadi jelas yang dimaksud oleh Ibnu Arabi bahwa ketika kita berpegang pada ayat Al-Quran yang muhkamat, muhkamat itu yang sharih jelas maksud dan maknanya, itu nggak perlu yang namanya min ghairi takwil gitu. Baru di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah Asy'ariyah, kalau di mutasyabihat itu yang diperlukan takwil. Ya, berbeda dengan tadi Wahabi atau pengikut mujassimah, di ayat mutasyabihat dia tidak mau takwil, sehingga muncullah penafsiran-penafsiran, ya Allah di atas arsy, Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan ini bertentangan dengan ayat qat'i yang lain, ayat yang muhkamat yang lain seperti Al-Ikhlas, kemudian ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini. Jadi pemahaman penafsiran mengilustrasikan Allah punya bentuk fisik, ya, ini sudah bertentangan. Laisa, tidak ada, ya, kamislihi, ya, kafnya itu kaf ziyadah, ya, menyerupai Allah, syai'un, apa sesuatu, ya, wahwa, dan bermula Allah, as-sami, zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat. Jadi laisa kamislihi, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Itu artinya tidak bisa digambarkan dengan wujud apapun gitu. Karena Allah Maha Suci. Nah, dari ayat ini sikap Syekhul Akbar Imam Ibnu Arabi menjelaskan fanazzaha subhanahu, maka Maha Suci Allah yang Maha Suci. Jadi Allah bersifat tanzih, Maha Suci,
tidak bisa terus disamakan dengan makhluknya. Itu ai yasbahahu, hendak menyamakan hu pada Allah apa seun sesuatu minal makhlukati dari makhluk. Au yusbihu, asbaha yusbihu, au yusbihahu ya kalau ngikuti wazan asbaha, ayusbihahu syai'un, hendak menyerupai hu pada Allah apa syai'un sesuatu minal makhlukati dari ya segala macam makhluk ciptaan. Au yusbihu, atau menyerupai siapa Allah syai'an sesuatu. Jadi jelas sikap Ibnu Arabi terkait penafsiran tatsim ya, atau orang yang disebut mujassimah itu ditolak ya. Ibnu Arabi tetap berpegang pada menjaga sifat tanzih Allah Subhanahu wa taala ya, diserupakan Maha Suci Allah diserupakan dari sesuatu dari makhluk. Nah, diserupakan dari sesuatu dari makhluk atau diserupakan dengan sesuatu yang lain. Ini sikap Syekhul Akbar Imam Ghazali. Ya, maaf, Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi ini yang harus kita paham utuh. Kalau nanti ada orang menuduh Ibnu Arabi ajarannya sesat, ajarannya menganggap alam itu Allah ya. Nah, ini baca halaman 60 ya dalam Muqaddimatul Kitab ini supaya tahu persis ya dasar akidah para sufi ya, khususnya ahli muhakkikin ya, yaitu Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Dan akidah ini menjadi prinsip-prinsip para sufi yang lain yang termasuk pengikut Ibnu Arabi ya, baik para ulama sufi ya di Timur Tengah ya, di dunia Barat maupun di Nusantara. Gitu. Lah, kalau andai terjadi penyimpangan ya, itu berarti yang menjadi masalah adalah personnya. Karena dia tidak memahami secara utuh, akhirnya dia menyimpang. Hal ini persis seperti yang terjadi ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu-ilmu hakikat, terus ada muridnya yang ya mendengarkan, mungkin mendengarnya tidak utuh, terus tidak istiqomah, ya, akhirnya dicomot-comot, ya, sesuai kepentingan hawa nafsunya. Nah, kemudian inilah yang menyebabkan terjadi penyimpangan itu seperti ini. Itu. Ya. Biqouli ta'ala. Ya, selanjutnya ayat yang digunakan dasar oleh Ibnu Arabi ya dalam memperkuat argumentasi ortodoksinya ya, terkait dengan prinsip-prinsip atau dasar-dasar akidah waras sufi, yaitu ayat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini menunjukkan ayat yang mengokohkan sifat tanzihnya Allah. Subhana rabbika, maha suci engkau, rabbil izzati ya, Tuhan yang maha perkasa, amma dari sesuatu yasifuna yang mereka sifati. Jadi maha suci Allah, Tuhan yang maha perkasa dari segala sifat-sifat yang makhlukiyah, gitu ya, sifat-sifat yang disifati sebagaimana sifatnya makhluk itu. Kemudian berikutnya ya, Ibnu Arabi mengutip ayat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya nanti di akhirat ya itu bisa diru'yah, disaksikan ya. Wa asbada, dan menetapkan ya ru'yatahu, melihat atau menyaksikan Allah fidaril akhirah, di kampung akhirat, bizohirin, dengan jelas, dengan nyata.
Qauluhu ta'ala sumbernya adalah firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Itu. Jadi wujuhu ini banyak nanti wajah-wajah ya. Itu. Yauma idzin pada hari itu, yaitu pada yaumil qiyamah atau fidaril akhirah, nadhiratun berseri-seri. Gitu. Jadi yang namanya wajah berseri-seri itu pasti menunjukkan ekspresi batiniahnya sedang meluapkan kegembiraan. Itu kita bisa lihat ya, seorang pemuda kok sedang tersenyum berseri-seri, itu bisa dicek, pasti hatinya sedang senang. Itu. Ya, begitu juga seorang salik, seorang pejalan, ya, dia sudah mulai melakukan ya proses perjalanan menuju Allah pada saat masih hidup hingga akhir hayatnya, gitu ya. Nah, kemudian di hari akhirat nanti, ini menurut Ibn Arabi, masih ada, kalau di dunia nggak bisa belum makrifah, ini maksudnya. Kalau di dunia belum makrifah, ada kesempatan untuk makrifah di akhirat nanti. Dasar ayatnya apa? Ya ini. Ya, ya wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya, ini. Ini proses perjalanan seorang salik itu ya tidak sebatas di dunia. Ya, kalau di dunia belum makrifah, ya itu bisa dilanjutkan di darul akhirah nanti. Dan ayat ini menunjukkan ya itu terjadi pasti. Ya, dalam ayat lain terkait dengan perjumpaan dengan Allah itu cukup banyak ya. Salah satu ayat, wa man kana yarju liqa Allah ya fa innas sa'at la'atin, gitu ya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya saat waktunya itu la'atin, pasti. Ya, pasti itu ada kalanya, ada yang dibukakan pintu kemakrifahan di dunia, ada yang kalanya dibukakan ketika sakaratul maut, ada dibukakan ketika nanti dia di akhirat. Jadi la'atin ini pasti, cuma pastinya kan menurut Allah gitu. Maka seorang salik ya dalam perjalanan menuju Allah itu ya ngalir ya kita disuruh riyadhah mujahadah ya sudah jalanin saja, disuruh zikir ya sudah dijalanin saja, disuruh puasa ya sudah jalanin aja, karena itu semua sudah proses sebagai seorang salik ya kita harus ikhtiar ya dengan zikir, dengan riyadhah. Soal ma'rifah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya anugerah ya itu terserah Allah. Ya, kita tidak boleh gigi mongso, buru-buru gitu ya. Terus apalagi penuh dengan nafsu. Malah kalau masih dominan nafsunya ya tidak akan memperoleh anugerah ma'rifah gitu. Jadi orang yang menuju Allah kalau masih ada ambisi ya, keinginan dominan untuk berjumpa dengan Allah, itu justru ya tidak akan muncul karena masih keinginan hawa nafsu. Maka para sufi di Al-Hikam ya itu menjelaskan ya hilangkan semua keinginan-keinginan itu, sandarkan semuanya dan kembalikan kepada Allah, karena itu anugerah Allah. Kita sebagai seorang salik ya sak dermo melampai apa yang menjadi tugas kita, yaitu riyadhah mujahadah dan zikir. Ya, ayat wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha kepada Tuhannya, nadhiratun ya memandang. Jadi ada ini jaminan ayat ini ya, kalau di dunia kok meleset ya, terus sampai sakaratul maut kok belum ya, ini ada jaminan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya. Jadi wajahnya berseri-seri pada saat itu. Kenapa? Ya, karena yang diidamkan, yang ditunggu-tunggu ya telah datang waktunya. Itu sama kayak anak-anak kecil, dia pengen sepeda ya, terus bapaknya beliin, dikabarin sepedanya sudah
di jalan sebentar lagi, itu pasti ekspresi anak itu senang sekali. Sama kayak seorang salik ya, ketika tujuannya menuju kepada Allah, tiba-tiba ada kabar gembira, itu yauma idzin wujuh yauma idzin nadhirah, itu sebagai ekspresi kebahagiaan seorang salik ya. Ayat berikutnya ya, Ibnu Arabi mengutip ayat kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ya, ini kebalikannya. Kalau tadi ada orang yang diberikan anugerah bisa ma'rifah ya kepada Allah, tapi ada juga kala sekali-sekali tidak, innahum sesungguhnya mereka an rabbihim dari Tuhannya yauma idzin pada hari ini lamahjubun, mereka niscaya terhijab. Nah, jadi di sini ada dua ayat, yang satu mengabarkan ada orang yang diberikan anugerah bisa ma'rifah atau nadhirah, memandang Allah sehingga ekspresi wajahnya itu berseri-seri ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang yauma idzin pada hari itu juga lamahjubun, mereka terhijab. Terhijab ya artinya tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Imam Ghazali Ibnu Arabi ya mengutip ayat la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara ya. La tudrikuhu ya, tidak dapat menemukan hu itu kepada Allah. Apa al-absar, yaitu pandangan-pandangan fisik gitu. Pandangan physically. Ayat ini maksudnya bahwa pandangan-pandangan fisik ya, pandangan kasat mata itu tidak akan mampu bisa menemukan Allah. Ini ayat ini. Nah, wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah itu bisa menemukan segala pandangan. Nah, dalam memahami ayat ini, ya sebagaimana penjelasan Imam Ghazali di kitab Miskatul Anwar, ya, memang pandangan ini ada dua. Ada pandangan ya ainul dhohir, pandangan kasat mata, ada yang pandangan ainul basirah, pandangan mata batin. Pandangan ainul dhohir kalau hanya sekedar mengandalkan pandangan fisik, nah, ketika melihat objek, itu yang dilihat adalah objek lahiriah, sulit untuk bisa mengembalikan kepada Allah. Maka ketika pandangan lahiriah terkoneksi dengan pandangan basyirah, ya basyirahnya hidup, nurul ilahiyah bercahaya, maka efeknya pandangan mata ini ya ketika melihat apa yang dilihat itu bisa memandang kepada Allah. Itu. Nah, maka dalam kitab Al-Hikam juga dijelaskan kalau orang kok ruhaninya itu mencorong gitu ya, pasti efek ke lahiriah itu akan terasa. Jadi orang yang rohaninya itu penuh dengan cahaya ilahiyah, maka dampaknya pandangan, penglihatan, ya, kemudian pendengaran semua disinari oleh nur ilahiyah sehingga mampu bisa memandang Allah. Itu. Maka ayat yang dimaksud oleh Ibnu Arabi la tudrikul absar itu apabila hanya pandangan kasat mata saja. Karena orang memandang kasat mata ya apa yang dilihat oleh kasat mata, tidak disinari oleh nur ilahiyah, nur basyiratul qalb. Nah, kalau disinari naik ke atas apa yang dilihat terkoneksi dengan ilahiyah, maka bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus berikutnya
Ibnu Arabi mengutip ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa dan bermula Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu, qadirun itu maha kuasa. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki sifat kudroh, kuasa. Lah wujud nyata dari sifat kudroh adalah wujud alam semesta. Ketika sudah wujud alam semesta berarti Allah qadir. Itu maka ayat ini wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu itu kuasa. Ya wujudnya sudah terbukti. Itu contoh ya. Orang dianggap kuasa itu kan setelah ada kreasi, ada karya. Lah alam semesta ini karya Allah. Ya otomatis itu menunjukkan sifat kudrah Allah. Terus berikutnya ayat yang dikutip oleh Ibnu Arabi, fa'alun lima yurid. Ya fa'alun. Ya Allah punya fa'alun ya perbuatan jamak ya, lima terhadap sesuatu yuridu yang berkehendak siapa Allah. Itu maksudnya bahwa Allah berkehendak atas segala semua perbuatan. Jadi perbuatan yang ada di alam semesta ini ya itu semua atas kudrah dan iradahnya Allah. Ya termasuk ya diri kita ini semua atas dasar kudrah dan iradah Allah. Kalau tidak ada kudrah dan iradah Allah ya tidak mungkin ya itu akan terjadi. Gitu. Maka ini harus diyakini sebagai prinsip akidah. Ayat yang berikutnya, qad sami Allah, qad sami'a sungguh telah mendengar siapa Allahu Allah. Ya, ini qad ya fi'il madhi, qad sami'a ya. Ini menunjukkan sungguh ya Allah telah mendengar. Nah, Allah mendengar itu bukan seperti manusia. Ya, kalau manusia mendengar kan dibantu oleh itu alat pendengaran, oleh telinga. Allah melihat mendengar ya tanpa bantuan itu. Bahkan Allah ya mendengar apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Ya'lamu ma fis sudur gitu. Maka ayat sebelumnya juga sudah dijelaskan wa huwas sami al-basir. Allah Maha mendengar, al-basir dan Maha melihat. Ya, jadi ini sifat menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat sami'un atau sama. Ayat berikutnya menegaskan sifat Allah ya, yaitu sifat basar ya, dan basirun. Ayatnya yang berbunyi alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam, apakah tidak mengetahui? Bi annallaha, maka sesungguhnya Allah yara itu menyaksikan siapa Allah. Ya, berarti Allah itu menyaksikan apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, andai kita di kamar sendiri ya Allah Maha tahu itu. Kemudian berikutnya yang menegaskan wasabbatakanhu mutakaliman, bahwa Allah itu memiliki sifat mutakalim. Dikalihi wa kallamallahu Musa taklima, wa kallama dan berfirman siapa Allah ya Musa pada Musa takliman dengan bersabda. Nah, dari ayat-ayat tadi ya sudah jelas itu menunjukkan sifat-sifat Allah yang tanzih, yang maha suci, yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Terus sifat lain hayyan ya. Dasarnya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu bermula Allah la ilaha, tidak ada Tuhan illahu kecuali Dia, al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha berdiri. Bahwa ayat ini menunjukkan Allah memiliki sifat hayyan ya. Inilah.
Dari penjelasan ayat-ayat tadi, sifat-sifat tadi itu nggak lepas dari 7 sifat ma'ani tadi. Mulai dari kudroh, irodah, ya, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Jadi kalau dilihat dari ini, struktur ini ya, bahwa akidah, prinsip akidah dasar Ibnu Arabi ini adalah Asy'ariyah. Ya kan semalam sudah saya jelaskan. Dalam sifat wajib 20 itu dibagi menjadi 4, ya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi adalah sifat ma'ani dan maknawiyah. Mengisbatkan 7 sifat ma'ani, ya. Kemudian dengan bukti-bukti ayat bersumber dari Al-Qur'an, sehingga 7 sifat ma'ani ini ya sebagai sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, ya, tentang posisi Nabi besar Muhammad SAW. Ibnu Arabi berpegang pada ayat wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika sebelummu rijalan, para laki-laki, maksudnya para nabi, nuhi, kami memberikan wahyu ilaihim, kepada mereka. Ayat ini isbatu irsalir rusul, yaitu menetapkan bahwa Allah telah mengutus para rasul. Jadi para rasul ini membawa pesan, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ya, rasul yang terakhir adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menjelaskan tentang isbatu irsali rasul, ya, sekarang mengerucut kepada Nabi Muhammad, ya, isbatu risalati Muhammad, yaitu ayat yang terkait dengan penetapan risalah atau diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bi kaulihi, dengan firman Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah, itu Muhammadun, yaitu Muhammad, Rasulullah, sebagai utusan Allah. Ini menunjukkan bahwa ajaran Ibnu Arabi ya prosedural gitu. Prosedural itu ya ngikutin apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berpegang pada ayat-ayat yang jelas itu. Selanjutnya Ibnu Arabi menjelaskan posisi Nabi Muhammad, ya. Wa isbatu annahu, ya, wasabata annahu akhirul anbiya, annahu akhirul anbiya biqaulihi, ya. Ibnu Arabi menetapkan bahwa Nabi Muhammad tadi sebagai seorang rasul juga dijelaskan sebagai akhir dari para nabi, biqaulihi wa khataman nabiyyin, dan sebagai pungkasan para nabi. Jadi jelas Ibnu Arabi ya tetap ya berpegang kepada ayat Al-Qur'an, ya, dan merujuk ya kepada akidah ya Asy'ariyah, ya, dan meyakini bahwa Nabi besar Muhammad SAW sebagai seorang rasul dan sebagai akhirul anbiya atau khotamun nabiyyin, pungkasan para nabi. Maka di sini ya sekalipun Ibnu Arabi itu memiliki karya yang luar biasa, tetap posisinya bukan sebagai nabi. Ya, tetap beliau berpegang pada akidah ya bahwa nubuah itu berakhir pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesudah nubuah tertutup, ya, yaitu dengan berakhirnya nubuahnya Nabi Muhammad,
maka yang terbuka hanya nurul wilayah. Nurul wilayah itu adalah nur kewalian. Nah, nur wilayah ini akan terbuka sampai hari kiamat. Maka siapapun orang yang berproses sebagai seorang salik hingga memperoleh makrifah, itu memang sangat mungkin terjadi. Karena apa? Nurul wilayah masih terbuka sampai akhir zaman. Dapat dipahami bahwa setiap zaman selalu muncul para aulia-aulia, karena itu tadi pintu nurul wilayah masih terbuka sepanjang masa. Maka siapapun orang yang mengalami pengalaman spiritual, ya, tetap posisinya itu, ya, kalau dia spiritualnya lurus, ya, sesuai dengan ajaran Islam, ya berarti dia sebagai wali. Tapi perlu diingat di sini banyak tipu daya. Tipu daya itu orang yang berimajinasi atau orang yang tergoda di wilayah ruhani, ya, kemudian dia akhirnya, ya, mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Nah, itu kan sudah terbukti. Ya, musyaddiq itu dia kholwat 40 hari, selesai kholwat mengaku sebagai nabi. Ya, padahal kalau dia sebelum kholwat itu ngaji Al-Futuhat dulu, ya, nah itu mesti dia paham gitu. Ya, di bawah khotamun nabiyin, ya, Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sesudah Nabi nggak ada pengakuan kenabian lagi. Maka di salah satu aliran, ya, ada yang mengaku punya nabi, ya, itu juga problem, gitu kan. Tidak diakui di dalam sebagai ajaran Islam, gitu. Maka di sini, ya, bisanya sangat tipis, ya. Maka adab ini, ya, perlu sekali, gitu. Jangan sampai tadi diberikan anugerah spiritual, kemudian muncul ujub takabur. Ujub takabur itu merasa bisa melampaui atau mengalahkan Nabi Muhammad. Ini namanya ujub takabur. Dan ini nggak etis, nggak adab, dan nggak ada kisah para orang-orang soleh sampai mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu, ya. Seperti musyaddiq tadi contoh, karena dia tidak punya adab, nggak punya etika, ya, dia mungkin mengalami proses spiritual. Kan spiritual wilayah ruhani itu kan bertingkat-tingkat, ya. Dia dimainin sama iblis, terimajinasi, ya, ingin menjadi seorang yang memiliki pengaruh besar, akhirnya ngakulah sebagai seorang nabi. Ya, ini akibat, ya, ilmunya tidak cukup, ya, sehingga ketika proses perjalanan mengalami godaan-godaan ini akhirnya tidak bisa mengalahkan. Contoh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama, digoda ketika kholwat. Cuma beliau prinsip akidahnya kuat. Beliau berpegang pada ayat Al-Quran kuat. Sehingga akhirnya terbukti bahwa yang goda tadi adalah iblis. Itu. Nah, di sini harus kita waspada. Jadi kalau ngaku masuki wilayah rohani seolah-olah bisa menyaingi Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad itu abul arwah, seolah-olah bisa mengalahkan Muhammad. Ini sudah tidak adab dan sudah tidak berpegang pada ilmu lagi, gitu. Sebab Nabi Muhammad itu abul arwah. Bagaimana abul arwah kok disalib, gitu kan? Bagaimana abul arwah kok ada yang ngaku menjadi nabi lagi, gitu kan? Nah, ini salah satu contoh, ya, hal-hal semacam ini, ya, perlu disikapi, ya, dengan merujuk kepada sumber-sumber yang otentik supaya kita tidak terjebak dengan pengakuan-pengakuan yang imajinatif tadi, gitu, ya. Terus ayat lain yang berbunyi Allahu khaliqu kulli syai'in, Allahu bermula Allah,
khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi ini menunjukkan bahwa kullu ma siwahu khalqun. Jadi segala sesuatu selain Allah yaitu makhluk. Jadi segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Surga makhluk, neraka makhluk, alam semesta makhluk, manusia makhluk, malaikat juga makhluk. Maka di sini Allah menyatakan Allahu bermul Allah khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Itu. Kemudian berikutnya Ibnu Arabi menjelaskan tentang isbatu khalqil jin, yaitu menetapkan tentang terciptanya jin. Ya, biqaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak mencipta al jinna jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ini. Kemudian berikutnya Ibnu Arabi menjelaskan tentang adanya yaumul hasri, yaitu seluruh anak cucu Adam ya, itu nanti akan digiring oleh Allah di yaumul mahsyar, ya, atau yang disebut dengan setelah mati dibangkitkan kembali jasadnya. Akan di surat Yasin kan sudah dijelaskan, ya, dari tulang belulang tadi akhirnya dikehendaki oleh Allah berproses, ya, menjadi wujud semula. Nah, ini Ibnu Arabi mengutip ayat yang menjelaskan soal ini. Dibangkitkan jasad yang sudah terkubur, dikubur itu bisa hidup lagi. Minha khalaqnakum minha, yaitu dari tanah, ya, khalaqnakum kami ciptakan kamu, wa fiha dan di dalam bumi, ya, nu'idukum kami kembalikan kamu, wa minha dan dari bumi, nukhrijukum kami akan mengembalikanmu tarotan ukhra. Nah, pada kesempatan yang lain atau sekali lagi, ya. Jadi minha khalaqnakum, ini proses penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Terus wa fiha nu'idukum, setelah di dunia dikembalikan lagi, ya, dikubur di bumi. Kemudian wa minha nukhrijukum tarotan ukhra, dan nanti akan dikeluarkan lagi tarotan ukhra pada kesempatan lain. Itu berarti menunjukkan bahwa ada kebangkitan jasad nanti, ya, pada hari kiamat, ya. Nah, dengan demikian bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ayat-ayat di atas itu merupakan akidah yang sangat prinsip, ya. Mulai dari hasr, yaitu kebangkitan, manusia itu nanti akan digiring ke satu tempat yang namanya mahsyar, ya, yaumul mahsyar, ya. Itu juga ada wan nasr wal qada, ya, qada dan qadar, ini juga kita yakini ketetapan Allah yang bersifat azali, ya. Qadar adalah kejadian yang sedang terjadi yang tidak lepas dari ketentuan dalam qada. Wal jannah dan surga, ini juga kita yakini. Wanar, api atau neraka juga kita yakini, ya. Wal qabri, kubur, ada, makanya sering saya sampaikan setelah kematian manusia itu yang ada itu yaitu siksa kubur atau nikmat kubur, itu adanya di alam barzah. Wal mizan dan mizan nanti setelah yaumul kiamah, setelah yaumul mahsyar baru ada proses mizan. Wal haud, yaitu telaga, yaitu yang disebut syafaat Nabi besar Muhammad SAW, yang disebut telaga Al-Kautsar, ya. Jadi di Islam Taufik itu dijelaskan ketika manusia digiring di yaumul mahsyar itu manusia dalam keadaan menderita, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, yang bisa hanya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, inilah beruntung bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, itu akan mendapatkan yaitu fasilitas syafaat Nabi berupa telaga Al-Kautsar. Wasiroti, dan sirot, bahwa nanti ada proses perjalanan melewati siratul mustaqim.
wal hisabi dan hisab. Kita harus yakin mengimani bahwa nanti ada perhitungan amal baik buruk kita. Was-suhufi dan suhuf, yaitu terkait lembaran-lembaran wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi-nabi terdahulu. Wa kullu ma la budda lil mu'taqid kita. Wa kullu ma, dan setiap sesuatu tadi yang sudah disebutkan, la budda wajib lil mu'taqidi, bagi orang yang meyakini, taqidahu, wajib untuk meyakininya. Nah, maka kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti akidah Asy'ariyah, maka ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Ibnu Arabi itu sesuai dengan ajaran yang sudah kita yakini, sebagaimana diajarkan para guru-guru kita yang berpegang pada akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi jelas bahwa Ibnu Arabi menolak paham tatsim, kemudian beliau menguatkan argumentasinya bahwa Allah bersifat tanzih, kemudian menambah argumentasi Allah memiliki 7 sifat ma'ani dan maknawiyah, dan ditambah ayat-ayat tadi terkait dengan diutusnya para rasul, kemudian mengerucut diutusnya Nabi Muhammad, mengerucut lagi tentang posisi Nabi Muhammad sebagai pamungkas para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada pengakuan yang merasa sebagai nabi, maka pengakuan ini akan batal. Inilah prinsip akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang kita yakini. Dan mudah-mudahan akidah kita sudah lurus, tinggal istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan memegang akidah ini hingga akhir hayat dan diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.